Saudara sekalian, hal ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen, termasuk banyak pendeta dan pembicara, bahwa dalam perjanjian baru berkenaan dengan kutub, atau dalam zaman anugerah berkenaan dengan kutub, manusia hanya diperhadapkan kepada dua kemungkinan: menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga selamat atau tidak terkutuk, atau tidak menerima keselamatan sehingga tertolak dari hadirat Allah selama-lamanya. Itulah kutub. Masalah-masalah lain tidak boleh diperhitungkan atau dipertimbangkan sebagai kutub. Ini berbeda dengan zaman perjanjian lama. Di perjanjian lama, saudaraku, kutub dalam lingkungan bangsa Israel, kalau saudara membaca dalam kitab di perjanjian lama itu, Ulangan 27, 28 dan banyak lagi, kutub berkisar pada hukuman yang secara langsung berdampak pada masalah-masalah fisik atau masalah-masalah jasmani. Kemiskinan, dijajah oleh bangsa asing, sakit penyakit sampai kematian. Dan tentu orang-orang yang terkutuk karena kesalahan-kesalahan ini yang mendapatkan konsekuensi, yaitu hukuman pada fisik mereka, biasanya juga masuk neraka. Tetapi kita harus jujur melihat bahwa kutub di dalam perjanjian lama tidak bertalian langsung dengan keselamatan kekal. Masih bersama saya? Jadi kalau perjanjian lama, saudara, ini kutub bertalian dengan konsekuensi terhadap fisik atau jasmani. Ini konsepnya kutub, saudara. Tidak bertalian langsung dengan apa tadi? Ya, keselamatan kekal atau kehidupan kekal atau hukuman kekal. Tidak bertalian langsung dengan keselamatan kekal. Nah, betapa bodoh kalau orang Kristen mencoba memungut atau mengadopsi konsep kutub dalam perjanjian lama ini dalam hidup orang Kristen atau orang percaya. Betapa bodohnya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab perjanjian lama, bicara soal kutub, bicara soal ladang yang tidak diberkati, soal penyakit, soal tulah, betul? Ya, soal dijajah oleh bangsa lain. Semua memiliki konsekuensi terhadap fisik atau jasmani. Tidak bertalian langsung dengan keselamatan kekal. Tentu biasanya kalau di dunia sudah memberontak, ya tidak bisa tidak. Masuk neraka juga, ya bisa. Ya. Tapi saya tidak memutlakkan karena memang di dalam perjanjian lama tidak bertalian langsung dengan keselamatan kekal. Tetapi dalam perjanjian baru, nah ini bedanya. Dalam perjanjian baru, kutub itu hanya direlasikan dengan kekekalan. Direlasikan dengan apa, saudara? Kekekalan atau keselamatan kekal. Nah, di sini kita kan melihat bentuk paralel, ya saudara, simetris. Kalau di perjanjian lama, umat perjanjian lama, umat pilihan Allah secara jasmani, itu orientasi berpikirnya berkat jasmani. Dan Alkitab memang orientasinya pada berkat jasmani untuk umat perjanjian lama. Untuk perjanjian baru, orientasinya adalah berkat
rohani atau keselamatan abadi. Oke? Nah, demikian pula soal kutuk. Kalau di perjanjian lama, kutuk itu, saudaraku sekalian, seperti yang saya kemukakan di sini, bertalian dengan konsekuensi terhadap fisik atau jasmani, tidak bertalian langsung dengan keselamatan kekal. Tapi kalau dalam perjanjian baru, direlasikan dengan kekekalan. Menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat. Tidak menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, tidak selamat. Ini penting. Ini penting. Di sini saudara harus mulai membuat mematok dulu. Bahwa dalam perjanjian baru, manusia diperhadapkan kepada dua kemungkinan. Terkutuk atau tidak terkutuk. Yang tidak terkutuk orang yang menerima keselamatan. Sedangkan yang terkutuk orang yang tidak menerima keselamatan. Jadi bertalian dengan kekekalan, saudara. Bertalian dengan kekekalan. Sampai di sini harus saudara pahami dengan lengkap dulu ya. Paham ya? Tadi sudah saya katakan hal ini jarang dimengerti oleh banyak orang Kristen, termasuk pembicara-pembicara Kristen di mimbar. Mengapa saya berani memberikan statement ini? Sebab kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan beberapa pendeta, khususnya di kalangan karismatik Pentakosta ini, maka kesan yang ditimbulkan adalah seolah-olah orang Kristen masih mengandung atau memuat kutuk, ya, sakit penyakit, tidak punya anak, ya, mandul, itu dikaitkan dengan kutuk. Ini benar-benar tidak benar, benar-benar salah, saudara. Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Di perjanjian baru itu sentralnya kerajaan Allah, saudara. Masalah-masalah apapun tidak boleh diperhitungkan sebagai kutuk. Sebab kalau itu diperhitungkan sebagai kutuk, maka orientasi berpikir dan fokus berpikir umat perjanjian baru kembali kepada perkara-perkara jasmani. Nah, ini tanggung jawab kita semua untuk membagikan kebenaran ini, saudara. Saya harap apa yang saya kemukakan ini menjadi bahan bahan ceramah yang baik dan bahan buku yang baik nanti, ya. Yang akan membuka mata pengertian banyak orang. Seperti seminar doa Bapak kami, itu sudah menjadi buku, ya. Saudara bisa membacanya dan luar biasa berkat yang terkandung di situ. Anda perlu baca beberapa kali atau diulang. Saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan saya harap saudara sudah sampai kepada penghayatan ketika kita membaca buku atau mendengar khutbah hal-hal yang menakjubkan itu, kita menghargainya lebih dari permata. Kita menghargainya lebih dari harta, saudara. Ini bukan hanya ucapan mulut, tetapi sungguh-sungguh merupakan pengalaman batin, saudara. Ya, sudah paham sekarang? Masalah apapun dalam hidup manusia di zaman perjanjian baru tidak boleh diperhitungkan sebagai kutuk. Apalagi dalam hidup orang Kristen, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak ada kutuk apapun, saudara. Selama kita adalah orang-orang yang dipilih jadi anak-anak Tuhan, kita merespon anugerah. Kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Maka, saudara, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Tidak ada kutuk. Ini pertemuan ketiga, jadi saya tidak usah mengulangi pengertian kata kutuk, ya. Nah, saudara, berhubung dengan pengertian kita mengenai kutuk dalam zaman penggenapan atau zaman anugerah ini sebagai berikut tadi, maka penyelesaiannya tidak boleh secara simpel atau sederhana.
Pembebasan dari kutuk dalam zaman penggenapan tidak boleh disimplifikasi, disederhanakan. Sebab dalam hidup orang percaya terdapat suatu proses pembebasan dari kutuk secara total. Nah, kita baca dulu Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Misalnya, ayat-ayat yang senada dengan ini banyak, saudara. Tolong dibaca Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oke. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Mestinya dari ayat yang ketiga, 4. 3, 4 itu dibaca dulu boleh. Ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus menyediakan, saudaraku sekalian, kemungkinan manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Jadi kalau cuma tubuh bisa mati, tubuh bisa sakit, tubuh bisa menderita, itu tidak boleh dianggap masalah besar. Sebab tubuh ini diambil dari tanah. Ketika Tuhan berkata, pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Kalau kematian itu hanya dipahami sekadar fisik bisa sakit, menderita lalu mati, itu bukan masalah besar, saudara. Sebab memang fisik ini diambil dari tanah, maka perlu makan biji-bijian, buah-buahan sebagai kelangsungan hidup untuk proses regenerasi fisik yang memang diambil dari tanah. Ini tidak terlalu bernilai, bukan sama sekali tidak bernilai. Sebab semua yang Allah ciptakan pasti bernilai. Tetapi yang bernilai itu adalah roh manusia, yang adalah roh dari Allah. Dan Bapa mengendaki roh menjadi sempurna. Kok roh bisa sempurna? Ya. Di Alkitab mengatakan di Yerusalem baru itu kumpulan roh-roh orang saleh yang sudah sempurna. Artinya begini, saudara. Di mana roh memiliki apa? Pikiran, proneo, punya sunaidesis, punya nurani ilahi. Ini yang penting. Maka Tuhan mengatakan kepada orang pilihannya, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Lalu mata adalah pelita tubuh. Pengertianmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara, keselamatan dalam Yesus Kristus itu membuka peluang di mana manusia dikembalikan ke perancangan Allah semula. Ingat tadi dalilnya, ya, hukum dasarnya tadi apa? Bahwa dalam perjanjian baru kutuk hanya direlasikan dengan kekekalan. Itu hukum dasarnya, ya, dalil dasarnya. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, itu membuka kesempatan di mana manusia dikembalikan ke perancangan semula. Manusia memperoleh kehidupan yang berkualitas bersama dengan Allah di dalam kerajaannya.
Nah, untuk ini ada proses pembebasan dari kutuk secara total. Proses ini juga disebut sebagai proses untuk hidup sepikiran dengan Allah. Proses hidup dalam ketaatan kepada kehendaknya. Bukan ketaatan pada hukumnya. Kalau orang Israel taat pada hukum, diberkati. Tidak taat pada hukum, dikutuk. Kalau umat perjanjian baru mengasihi Tuhan, diberkati. Tidak mengasihi, dikutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Anatema. Ini kata yang paling serem, ya. Anatema. Hakerim ini, sejajar dengan kata ini. Kalau di perjanjian baru, umat pilihan diberhadapkan kepada mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Sebab kalau orang tidak mengasihi Tuhan, selesai. Sebab Allah turut bekerja dalam segala suatu mendatangkan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, baik tidak baik menurut pandangan manusia, baik dijadikan oleh Allah. Tuhan mau menemukan kekasih-kekasih. Tuhan mau menemukan kekasih-kekasih. Nah, sekarang kalau orang Kristen berkutat soal nggak punya jodoh, berkutat soal nggak punya rumah, berkutat soal ekonomi lemah, lalu menyelesaikannya dengan cara-cara seperti orang-orang kafir menyelesaikan masalah-masalah jasmani mereka dengan ritual-ritual. Kalau kita dengan kebaktian-kebaktian, betapa sesatnya. Bukankah kita yakin Allah mengontrol segala keadaan? Lihat betapa cerdasnya iblis menyesatkan manusia. Kalau saudara tidak belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, saudara tidak akan memahami tipu daya dari kuasa kegelapan itu. Kata kutuk dalam 1 Korintus pasal berapa tadi? Ayat isinya apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Ayo, saudara mau artikan apa itu? Oleh sebab itu saudara harus tahu bahwa hidup di zaman perjanjian baru jadi sukar, saudaraku. Harus mengasihi Tuhan lebih dari nyawanya. Betul? Loh, kok aminnya pelan ya? Tuhan memberikan syarat kan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku, betul? Dan sederetan ayat-ayat lain dalam perjanjian baru yang memaksa Anda harus kehilangan nyawa. Nyawa itu psuke, jiwa. Kesenangan-kesenangan kita harus ditanggalkan di situ. Anatema, hakerim. Ini berarti orang yang tidak mengasihi Tuhan akan menerima hukuman mati yang tidak dapat dielakkan. Ia akan binasa sebab menolak pertobatan. Nah, jangan disimplifikasi. Setelah jadi Kristen atau setelah masuk Kristen, maka otomatis selamat. Keselamatan itu apa? Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Harus ada proses untuk kembali kepada rancangan Allah tersebut. Ini proses pembebasan dari kutuk secara total. Jadi bukan seperti balik tangan, saudaraku. Jangan disimplifikasi. Lebih rusak lagi kalau sudah mulai punya statement, Anda ditentukan selamat. Mulai lagi dipersoalkan, sekali selamat tetap selamat. Sedangkan selamat itu apa? You mesti bedah dulu. Ini yang menjadi keprihatinan saya membaca buku-buku teologi yang tebal-tebal itu. Muter-muter, gak karu-karuan, pusing. Yang bisa baca juga orang-orang tertentu, saudaraku. Supaya pandangannya kuat mesti dibantu oleh pandangan Sokrates, Plato, dan seterusnya. Buat apa? Kebenaran itu sudah jelas begini. Amin. Jelas begini.
Oleh sebab itu dalam kehidupan orang Kristen ada pergumulan untuk tetap dalam kemerdekaan. Galatia 5 ayat 1 firman Tuhan mengatakan apa? Coba kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Coba dibaca ulang. Saudara perhatikan benar apa yang dikatakan di situ, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Terus. Karena itu berdirilah teguh. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang mau itu siapa? Yang mau itu siapa, saudara? Yang mau siapa? Manusianya. Jangan mau lagi. Jadi kamu harus tidak mau. Nah, kalau keselamatan ditentukan oleh bukan manusia itu, manusianya menerima nasib, ya tidak usah ada ayat itu. Sederhana saja, saudara. Sederhana saja. Saudara bertanya kepada saya, Pak, tapi di Alkitab itu ada loh ayat yang mengatakan kita ditentukan. Makanya mesti dibedah ayat itu. Harus dimengerti dengan cerdas. Jangan ikut-ikutan orang ngomong apa, kita ngomong apa. Itu di Efesus pasal 1, Pak, Allah menentukan. Jemaat Efesus sudah mendapatkan perkataan Allah menentukan kamu diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Coba baca kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, jemaat Efesus diancam Tuhan. Kalau kamu tidak benar, aku cabut loh. Tuh. Loh, kok gitu? Makanya jangan cuma lihat kitab Efesus. Bacalah seluruh Alkitab. Harus jujur dan cerdas. Nah, mungkin lain waktu Anda mendengar saya bicara soal hal ini perlu seri panjang, saudaraku sekalian. Tapi yang jelas di sini tidak boleh mensimplifikasi proses pembebasan dari kutuk secara total ini, saudaraku sekalian. Ya, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini kalau di Roma pasal 7, 21 sampai 26 ya. Kalau sudah baca kitab Roma pasal 7, 8 itu, kamu sudah ditebus ya. Kamu dibebaskan. Sekarang kamu punya hutang. Hutangnya hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi orang yang ditebus itu justru jadi berat. Dia harus hidup sebagai anak tebusan, saudara. Kalau ada anak desa, katakan namanya Painem gitu ya. Painem umur 16 tahun ya. Ketika ada saudaranya berkata, yuk kamu gak ke kota, diongkosin. Sampai di kota dia ternyata dibawa ke rumah bagus gitu ya. Rumahnya mewah, bagus. Tapi tiap pagi dia mandiin anjing. Dia ngepel. Lebih baik Painem tidak diongkosi ke Jakarta, dia masih ada di kampung. Nangkap maksud saya? Anda ditebus oleh Tuhan Yesus dari berat. Tetapi percayalah bahwa kita hidup tidak lama di bumi ini. Kalau kita melayani Tuhan di bumi, kita akan melayani Tuhan selamanya di surga. Jadi harus jual diri sama Tuhan, oke? Dan memang kamu miliknya kok, nggak usah jual diri. Sudah dibeli, kau miliknya. Kau yang jual diri sama majikan yang lain. Sekarang Tuhan yang beli kita kembali. Kalau seseorang menjadikan setan itu majikannya, orang itu diberi kebebasan sama setan, dapat kemerdekaan. Enak sementara. Dia boleh pakai mulutnya, pakai tangannya, pakai duitnya, pakai waktunya, suka-suka dia. Dimerdekakannya. Tapi kalau sudah jadi anak tebusan, Anda mulai menggarap Anda punya diri. Untuk ditundukkan, ditaklukkan dalam kekuasaan otoritas Tuhan. Nah, saudaraku, itu di Roma 7 ya, 21-26 ya, di mana Paulus bergumul dengan dosa yang ada dalam dagingnya. Dalam hal ini, memandang kutuk hendaknya kita tidak memandangnya secara salah.
Yaitu dengan menanggapinya sebagai kefatalan. Nah, ini kalimat juga harus dimengerti. Emangnya kutuk tidak fatal, Pak? Tidak. Sudah selesai oleh Yesus di kayu salib. Fatalnya kalau kamu nggak nurut. Paham nggak? Mesti diikuti dengan pelan-pelan ya. Tapi saya ulang-ulang sampai Anda pinter nanti. Kutuk itu dipaku di sini, saudara. Jadi sekarang bicara soal kutuk itu nggak menakutkan. Selesai di kayu salib. Nggak fatal lagi kutuk itu. Selesai. Semua dosa diselesaikan di kayu salib. Yang menjadi masalah adalah diri kita ini. Kalau kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita mau dikembalikan kepada rancangan semula. Nah, ini yang ditutup-tutupi. Apa sih rancangan semula? Nggak perlu belajar dah, kamu udah selamat kok. Kalau kita ikut Tuhan, kita merayakan kebaikan, kedahsyatannya. Allah kita heran dan besar. Udah nggak usah kita pusingkan soal yang lain. Dia Allah yang baik, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ya? Nggak ngerti. Kalau Allah baik, baiknya di mana? Oh iya, Dia memberkati kita. Setan juga bisa memberi apa yang kamu miliki hari ini. Sekarang apa yang bisa diberikan Tuhan yang nggak bisa diberikan setan? Rancangan semula. Bagaimana bisa kembali ke rancangan semula? Menggunakan fasilitas, memanfaatkan fasilitas, meresponi fasilitas, firman-Nya, Roh Kudus, betul? Kebenarannya. Jadi kita itu sekolah. Masalah makan minum jasmani udah nggak jadi problem sekarang. Oh, kalau begitu enak dong Pak, kita boleh suka-suka sendiri. Nanti dulu, kalau Anda belajar kebenaran Anda nggak bisa malas. Kalau Anda masih malas, Anda tidak mengenal kebenaran. Enak dong Pak, Tuhan pasti berkati biar kita nggak kerja keras, Tuhan berkati. Enggak. Kalau yang you nggak kerja keras, you nggak bisa diberkati. Kalau tuyul, setan, iblis, genderuwo, Anda cari pesugihan, atau pesugihan ya. Bagaimana supaya kaya lewat cara-cara yang mistik. Oke? Tiba-tiba jadi laris atau punya duit. Oh, setan bisa bikin begitu. Bapak di surga justru tidak mau begitu. Biar anak Tuhan malas tetap miskin. Tetap. Jadi kalau kita dulu sering ngomong gini, biar dunia resesi, kita resepsi. Nanti dulu. Dunia resesi, kita ikut resesi. Supaya kita nggak ikut resesi, kita kerja keras, kita hemat, jaga kesehatan, dan seterusnya. Betul? Itu yang benar. Dulu saya ikut-ikutan tuh. Biar dunia resesi, kita resesi sekarang terus tepuk tangan gitu. Itu pembodohan. Itu penipuan. Itu penyesatan. Menggiring orang ke dalam api kekal. Bahkan dalam kebodohan-kebodohan. Landasan dasarnya apa tadi? Dalam perjanjian baru, kutuk itu apa? Bertalian dengan keselamatan kekal. Jadi ini urusannya. Udah nggak ada urusan masalah jasmani. Itu dianggap bukan masalah. Bahkan ketika kita kerja keras pun, lalu ternyata ekonomi kita tidak baik, Allah bekerja di situ. Turut bekerja di situ. Mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi. Jadi kalau nggak mengasihi, saya ngomong begini ini ada saudara nggak takut Tuhan lah. Nanti balik lagi ketekuan yang lama. Udah lama sih nekuknya. Nanti mati baru tahu rasa kamu. Jadi urusannya bukan lagi kalau kamu memberikan kolektor akan dilipat jadikan 36.100. Itu mah udah kurang kerjaan dah. Betul nggak saudara? Kolektor taruh depan mimbar supaya orang maju ke depan. Apa sih itu? Maksudnya ditaruh depan mimbar itu mau apa? Coba kira-kira maksudnya apa? Itu intimidasi kan. Jadi fokus orang kepada yang ndak-ndak itu loh. Akhirnya karena semua orang berdiri, dia nggak ikut berdiri, nggak enak kan? Yang begitu itu kan udah jelas
pembodohan, cara-cara pemaksaan orang memberikan persembahan gitu. Saya tidak mempermasalahkan duitnya atau kotaknya, mempermasalahkan pikiran orang disimpangkan dari kebenaran. Kita ngurus ini saja tidak kelar-kelar nih. Jadi kutuk itu bukan suatu yang fatal loh. Enak dong Pak, nggak fatal. Nah, nanti dulu, nggak enak. Sebab kalau kamu tidak serius menerima karya keselamatan Allah, kamu terkutuk. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Sekarang saya tanya kepada saudara mengasihi Tuhan nggak? Kalau Anda sudah terlalu lama mencintai sesuatu, mindahinnya susah nggak? Ngerti nggak sebagian saudara itu belum mengasihi Tuhan dengan benar? Kalau saudara kecewa dengan satu gereja atau pendeta, sebagai kompensasi dari kecewaan itu Anda ada pendeta lain. Kalau kita ketemu pendeta Erastus misalnya, aduh ini yang benar nih. Anda terus datang ke suara kebenaran. Tapi dasarnya Anda belum betul-betul mengasihi Tuhan. Anda mengasihi diri sendiri karena kecewa sama pendeta itu. Sama gereja itu. Atau karena kesana kemari melihat ajarannya nggak logis, bukan bisa soal kitabiah, logisnya sudah enggak. Logisnya sudah enggak. Lalu Anda cari kebenaran, tapi Anda tidak mengasihi Tuhan, percuma juga. Lalu gimana Pak? Setelah bertanya kepada saya, lalu gimana Pak? Mau tahu? Paksa dirimu untuk mencintai Tuhan. Update setiap hari untuk mengasihi Tuhan. Anda bisa mengasihi Tuhan. Munculkan. Ku gores jiwaku, gores untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Emangnya bisa padam cinta? Bisa. Anda mencintai pasangan hidup Anda bisa padam nggak? Bisa. Pasangan hidup itu ketika pacaran, bulan madu itu masih seiring ya. Tapi ketika satu punya spirit yang berbeda, nggak bisa seiring lagi. Cinta sudah dipertahankan. Mempertahankan rumah tangga tapi nggak mempertahankan cinta. Dan itu nggak bisa dipaksa untuk tetap. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, itu aja. Bertahan aja, tapi nggak sama rohnya. Saudara, kita kan bukan orang yang kemarin sore kenal Tuhan Yesus ya. Kita kan sudah kenal Tuhan selama ya. Saya kan melewati hari-hari di mana saya melayani Tuhan dengan sangat serius dari muda. Tetapi ketika kita mulai mendapat uang, kita terhormat, itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Untung kita tidak kebablasan. Untung kita bisa balik lagi. Kalau tidak, bablas. Sampai tidak kenal siapa dirinya. Sampai tidak kenal siapa dirinya. Saudara. Kita ini tidak mengasihi Tuhan. Tapi nggak sadar tidak mengasihi. Apalagi lagu-lagu sekarang kan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Udah, fantasi semua itu. Tambah sesat itu pikirannya. Mengasihi Tuhan itu apa? Maka tadi kupacu hasratku untuk tetap bertahan. Agar cinta ini tidak padam. Pacu terus. Apalagi kalau kita ini punya kelemahan ya saudara. Artinya punya kelemahan lah gitu ya. Temperamen misalnya. Aduh kenapa ya temperamen bener aku ya. Kok salah, kok jelek amat ya. Ya emang aku tidak bakatnya mengasihi Tuhan. Oh nanti dulu. Anda bisa belum sempurna tapi Anda bisa mengasihi Tuhan. Percaya nggak saudara? Loh, nangkap maksud saya? Anda bisa belum sempurna tapi Anda bisa mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan walaupun belum sempurna, saudara akan digarap Tuhan terus. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang, kalau orang itu sudah baik nggak perlu digarap. Mendatangkan kebaikan pada orang yang belum baik. Halo?
tapi mengasihi Tuhan. Nah, ini loh yang membuka pikiran saudara itu. Ini. Yang membuka pikiran saudara itu ini. Kebenaran ini. Oh begitu ya. Iya begitu. Tadi kan ku gore jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Kalau kita sama Tuhan ya. Dulu melayani Tuhan. Luar biasa. Tapi kita gak mengenal Alkitab loh. Belum sebenarnya. Cuman punya sepotong pengertian saja dan itu cukup membuat kita membara. Bisa. Banyak orang membela agamanya tanpa pengertian kok. Nyawanya mau ditaruh. Betul gak? Tapi kalau kita bertumbuh dalam pengertian, cinta kita gak pudar sama Tuhan. Nggak maksudnya? Aduh ini mesti dijelaskan secara khusus ini. Soal cinta ini. Sama Tuhan ini. Kalau kita gak mengenal kebenaran gak mungkin bisa permanen menjagai cinta itu. Tidak mungkin. Makanya harus ku pacu hasratku untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku. Tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Kau sudah masuk dalam kebenaran, mau kemarau gimana pun, mau apapun, tidak mungkin kita mengkhianati Tuhan. Nah sampai tingkat itu baru sekali selamat tetap udah selamat. Soalnya dia kalau Anda bilang sekali selamat padahal dia belum tentu selamat, ya belum dong. Sekali selamat tetap selamat itu benar. Tapi jangan ini dengan obralnya dikasih semua orang Kristen. Nanti dulu yang dari kecil Kristen aja pindah agama. Paham gak maksudnya? Udah jadi kecil Kristen, udah pernah bersaksi di gereja, muncul di majalah Kristen, bersaksi tentang Kristen, pindah agama. Coba. Dia gak kenal sebenarnya Tuhannya. Makanya kalau saudara mau selamat nih ya, pacu untuk mencintai Tuhan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jangan kasih harga murah keselamatan itu, karena keselamatan itu mahalnya itu, saudaraku. Jelas Tuhan itu nggak bisa kita bayar, dibayar Tuhan di kayu salib. Tapi meresponi keselamatan itu segenap hidupmu harus diberikan. Segenap hidup. Segenap hidup. Harganya segenap hidup. Nggak bisa begini, udah selamat. Sementara kita jadi Kristen cuma supaya diberkati, enteng jodoh, rezeki lancar, selamat. Nggak bisa begitu. Engkau masih di bawah kutuk, artinya kau akan masuk neraka. Supaya kau bebas dari neraka gimana? Kerjakan keselamatanmu. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar murid. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi ini bukan memblame
orang-orang Kristen lain. Tapi saya kalau ngomong jujur, saya mau ngomong gini. Itu orang Kristen nyanyi itu, lompat-lompat, dia rasa dekat sama Tuhan. Lu kulitnya Kristen, dalammu belum Kristen. Kalau Kristen yang benar seperti Kristus ini, rancangan semula. Jangan petentang-petenteng kayak kita udah jadi VIP Tuhan gitu saudara. Petentang-petenteng lalu bahasa roh, lalu udah jadi aktivis, lalu punya gelar pendeta muda atau pendeta pembantu. Tuhan mana pusing dengan kondisi status lahiriahmu, batinmu itu loh. Gua aja takut. Makanya ini tadi itu, lagu tadi itu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Ini kalau dinyanyikan tanpa nama Yesus diganti nama lain, udah jadi lagu cinta ini. Udah laku dijual itu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Coba. Lagunya melankoli banget ya. Nah, saya minta saudara bisa nyanyikan lagu ini terus di rumah sampai nangis. Sampai hancur hati. Dipaksa terus. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Wah, itu kalau sudah hancur hati, wah hebat. Anda benar. Walaupun agak munafik gitu. Tapi dinyanyikan lagi sampai meresap dalam jiwamu. Dan Anda berkata, dia kekasihku. Baru bisa. Saya dulu tuh gak doyan kepiting loh. Tapi karena terus menerus bisa. Tapi sekarang saya sudah gak mau kolesterolan, jadi sudah gak makan lagi. Atau dihindari. Terus lama-lama bisa. Cicipi Tuhan terus, kecap Tuhan terus. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan terkutuk, waduh. Makanya paksa itu. Apalagi orang-orang tua ini udah tinggal sepotong umurnya kan. Ya Pak. Ibu, berani? Iya, tiap hari itu. Lagu ini tadi. Lagu ini di album Selalu Untukmu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jadi saya harus menjadi mak comblang sekaligus saya juga menjadi kekasih Tuhan. Ayo, ini yang penting, saudara. Amin. Anda tidak harus menjadi anggota gereja di mana saya menjadi pendeta. Tidak harus. Bahkan yang sudah menjadi anggota, jadi aktivis, selalu tergerak buka gereja lain atau main di gereja lain, please. Silahkan jadi berkat dimanapun. Ya. Tulus. Yang penting Anda sudah menjadi kekasih Tuhan. Selama seseorang masih mau bertobat, semua kutuk dapat dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Makanya Anda menemukan dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua dosa juga mendatangkan maut, Pak. Enggak, ada yang enggak. Apa? Dosa yang dikasih serum darah Yesus. Artinya dosa yang mau dibereskan. Dosa itu apa? Meleset. Nah, jadi teliti mesti kita belajar Alkitab. Dosa itu bukan hanya pelanggaran moral ya. Kalau begitu jangan ngomong kebenaran Injil. Dosa itu kemelesetan. Jadi kalau tidak tepat di sini, meleset. Selama Anda mau terus menuju ke sini, siapa yang mau menuju ke sini? Yang mengasihi Tuhan. Kalau cuma ke gereja supaya diberkati, belum tentu mengasihi Tuhan. Mengasihi berkatnya.
tapi tidak mengasihi Tuhan. Tahu nggak anak-anak kecil kalau mau dapat coklat sama mamanya, dari mamanya, mama, Ubi sayang mama deh. Yang begitu-begitu tuh bikin orang bodoh. Nah, ketika Anda mengasihi Tuhan menuju ke sini, Anda kan sering tidak mengenali diri sendiri, setuju? Kelemahanku di mana, kurangku di mana, dan cara menyelesaikannya gimana? Ngerti enggak? Allah garap lewat segala keadaan. Iron sharpen iron. Apa? Iron sharpen iron. Besi menajamkan. Nah, Tuhan mulai menggosok Anda dengan berbagai hal yang terjadi. Kutuk namanya? Enggak, itu berkat. Nah, betapa rusaknya struktur kehidupan ketika seorang anak Tuhan digarap Tuhan, datang ke pendeta berkata, Pak pendeta, saya nggak tahu kenapa ya kalau usaha nggak pernah beres. Udah kasih perpuluhan belum? Ini ada kutuk-kutuk yang belum dipatahkan. Betapa rusaknya itu, saudaraku, struktur berpikirnya. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak tepat, tidak membuat kita bergerak ke sana. Ya, jadi waktu kita masih di sini mengasihi Tuhan, tapi nggak mau bergerak-bergerak gitu ya, saudara. Bukan hanya karena satu kesalahan atau perbuatan. Tuhan itu bisa membuat gerakan-gerakan sehingga Anda bergerak. Ini bisa menjadi disiplin. Tuhan mengizinkan berbagai hal terjadi. Ada saja. Ya. Kadang-kadang ada orang ya, kalau nggak dipanasi dalam derajat tertentu nggak berubah. Tahu? Dipanasi. Nah, panas itu masalah. Ngerti nggak kalau kamu itu masih gampang tersinggung? Kok tahu? Ya mesti dirangsang dulu dengan kejadian baru kamu tersinggung. Ya, aku tersinggung ya. Nah, kalau orang yang nggak mau berubah, dia punya 1001 alasan membela diri. Tapi kalau orang mau berubah, dia bilang, memang aku salah. Udah. Ketidakjujuran itu juga mesti dibereskan, saudaraku. Ya. Nah, dimerdekakan total dari kutuk ini, itu dijelaskan Tuhan dalam Yohanes 8, 31-36. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran memerdekakan kamu. Orang Yahudi bilang, enggak. Kami tidak lahir dari zina, kami anak-anak Abraham. Status luarmu anak Abraham, tapi dalam kamu bukan anak Abraham, kamu anak setan. Kalau kamu anak Abraham, kamu berbuat seperti Abraham berbuat. Apa yang dilakukan Abraham? Taat kepada kehendak Bapa. Nggak ada hukum loh suruh menyembelih anaknya. Tapi Tuhan mau anakmu, ayo potong tuh. Dipotong sama Abraham. Kalau Tuhan misalnya minta sesuatu dari kita, Anda kasih nggak kukumu? Ayo 2 kukumu depan tuh, potong, kasih nggak? Tuhan akan minta itu, maaf ya. Tapi Tuhan akan mengambil apa yang kita cintai, yang kita kurang mengasihi Tuhan. Uang akan segala. Kalau soal duit Anda sudah hitungan, selamat jalan. Pasti itu nggak benar. Pasti itu nggak benar. Keselamatan itu nggak bisa dibeli sama duit. Ini maksudnya bukan Anda kasih uang ke gereja. Anda harus menggunakan uang dengan sangat bijak. Harus betul-betul mengerti Tuhan kehendaknya kemana dengan uang itu. Dan kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti menggunakan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Pasti. Pasti. Menolong orang, bagaimana mendukung keluarga yang susah, yang nggak bisa sekolah anaknya, itu mesti Anda punya dana. Kalau anak sendiri sampai ke London, sampai ke Seattle, tapi kalau anak orang, UI Depok aja nggak dibantu. Itu, sorry deh. Nggak bisa. Kalau saudara pengen belajar ya, setia soal ini ya. Saudara itu ada aset diakonia gereja, yuk kalau ke ATM, yuk isi deh. Itu uang itu pasti untuk anak sekolah, untuk orang miskin pasti. Pasti saya arahkan di situ. Oke. Kalau orang mengasihi Tuhan terus ke arah sana itu. Nah, suka mentok di sini, mentok. Kalau mentok ditendang Tuhan. Ayo. Ditendang sekali dengan persoalan, ditendang 2 kali dengan problem, ditendang dengan keadaan-keadaan kejadian gitu ya. Ditendang, dek ada famili yang meninggal, dek teman dekatnya kecelakaan hati mendadak, itu kan sampai terus nggak bergerak. Apa? Rahmat jalan. Nah, maksudnya orang nggak mengerti. Dan banyak kejutan-kejutan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara menuju ketepatan itu.
Supaya kita nggak terkutuk. Ini jalannya cuma satu. Mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan pasti ada ekspresinya. Pasti menuju ketepatan ini. Dan untuk mencapai ketepatan ini harus punya sunaidesis, hati nurani yang bersih atau benar. Nah, maka belajar soal hati nurani. Sebab ini kan bukan soal mengerti hukum, ini soal kepekaan mengerti kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Jadi sejak saat penebusan oleh Tuhan Yesus, maka mulai terjadi pergumulan untuk menguasai seluruh wilayah hidup kita bagi Tuhan. Pergumulan atau peperangan itu terjadi sebab iblis tetap mau menguasai daerah hidup kita atau kembali menguasai seluruh kehidupan kita. Tadi Galatia pasal 5 ayat 1 telah kita baca kan, supaya kamu benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Janganlah lagi kamu mau dikenakan perhambaan. Pergumulan atau peperangan ini terjadi sepanjang umur hidup kita. Tentu diharapkan, menurut yang saya pahami, sampai titik tertentu iblis juga udah buat. Ini orang udah nggak bisa. Ini udah kebablas. Nah itu udah sulit. Dan saya rindu sampai tingkat itu, saudaraku. Saya tidak tahu sampai di mana saya punya level, tapi saya rindu sekali sampai titik di mana saya tidak perlu punya persoalan keuangan. Saya tidak perlu punya persoalan apa-apa supaya pekerjaan Tuhan yang saya pikul tidak terhambat. Tidak punya persoalan rumah tangga, sakit penyakit, supaya pekerjaan Tuhan ini bisa kulakukan dengan baik. Tapi kalau ada orang ya masih belum bisa dipercayai Tuhan, itu sering diproses dengan banyak hal. Nangkap maksudnya? Nggak. Kalau sampai level tertentu nggak perlu punya persoalan. Kalaupun ada persoalan, kadang-kadang Tuhan mau sekring. Tahu sekring? Nahan. Dulu dalam daging yang permanen dulu. Sebab kalau nggak ada ini kamu sombong, dikasih terus bisa. Nah, hal ini bisa dimengerti kalau kita menganalogikan dengan pemilikan tanah Kanaan oleh bangsa Israel. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir memang oleh mujizat Tuhan semata-mata. Inilah potensi pelepasan itu. Mereka bukan lagi berstatus budak, tapi orang merdeka. Namun demikian, bangsa itu harus keluar makin jauh ke Kanaan, atau kembali pulang ke Mesir untuk diperbudak kembali. Nah, dalam perjalanan menuju Kanaan itu dituntut ketaatan dan keseriusan bangsa itu untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ketika mereka sampai tanah Kanaan, mereka harus memerangi setiap suku bangsa yang sudah menetap di sana. Allah tidak melakukan mujizat lagi. Nangkep? Analoginya begitu, saudaraku, ya. Ini Mesir, ini Kanaan. Ketika di Mesir mereka melihat banyak mujizat, tapi ketika sampai tanah Kanaan, mereka harus memerangi bangsa Kanaan dengan fisik mereka. Betul? Nangkap maksudnya? Allah kenapa nggak buat lagi? Tidak. Mereka harus bergerak dengan kekuatan mereka. Tuhan membebaskan kita dengan salib. Amin. Tetapi untuk dewasa Anda harus bergumul. Nah, kan saya jelaskan bagaimana dalam 1 Korintus pasal 10 Tuhan mengatakan mereka banyak tewas di padang gurun. Ini menjadi peringatan bagi kita, betul nggak? Supaya jangan sampai terjadi atas kita. Anda perlu dewasa usia, dewasa mental, tapi Anda mungkin belum dewasa rohani. Amin.